Hai Sobis, apa kabar nih hari ini? Semoga Sobis dalam keadaan sehat dan baik ya. Balik lagi di podcastnya Indibis Bandung bareng sama saya Lulu Rara. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu spesial. Kalau kemarin kita podcast tuh ngobrolnya sama pelaku usaha, terus sama yang bergerak di bidang sektor pendidikan, banyak banget. Nah hari ini kita kedatangan community culture-nya Bandung. Lebih ke Indonesia malah ya, Fooders Indonesia. Bareng sama kita di sini ada Kak Feby. Halo Lulu. Halo Kak Feby. Halo semuanya. Apa kabarnya Tita Feby hari ini? Alhamdulillah sehat, senang banget ada di sini. Hai Sobis. Senang banget. Tita Feby ini dari Community Fooders ID ya. Fooders.id. Itu pasti orang-orang juga pasti penasaran Fooders.id itu apa sih? Itu bergeraknya tuh di bidang makanan atau gimana-gimana? Nah kita akan kupas tuntas pokoknya hari ini di podcastnya Indibis. Oke kita langsung aja nih Teh. Pasti Sobis juga udah pada nanya kan ya, Fooders tuh lebih ke gimana sih, apanya sih, gimana community-nya dan gimana bergeraknya, gimana terbentuknya dan lain-lain. Boleh diceritain dulu dong Teh. Oke, aku mau ceritain sedikit tentang Fooders. Ini singkatan dari Food Influencers. Jadi komunitas food influencers gitu. Nah, ini tuh mulai dari praktisi digital marketing yang kita tuh udah biasa buat bantuin brand F&B gitu. Nah, di mana industri makanan dan minuman itu sangat heavily rely on influencers, KOL. Jadi ketika mau memperkenalkan brand baru itu kan endorse influencers, ngajakin orang-orang buat cari konten gitu kan. Tapi biasanya sifatnya tuh transaksional aja. Jadi kayak cuman kita ada brand baru ya ini gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa mengawinkan antara misi bisnisnya dari brand sambil tetap memberikan dampak yang bagus. Jadi ada misi sosialnya juga di situ. Makanya terbentuklah Fooders, di mana ini adalah skemanya partnership bareng sama food influencers, tapi dalam program pemberdayaan yang ada signature programnya itu adalah beasiswa Food Influencers Academy. Jadi win-win buat brand makanannya juga dapat exposure, buat influencersnya juga kan dapat jalan untuk terus berkembang begitu. Setuju banget. Keren banget ya Sobis ya. Tapi aku juga jadi penasaran nih, awalnya kebentuknya tiba-tiba ngide jadi ada Fooders tuh gimana tuh Teh? Iya, jadi setelah ngobrol sama para pelaku industri di industri makanan bahwa mereka memang selalu harus mencari, apalagi di Bandung ya, kayaknya tuh brand yang baru tuh selalu ada aja tiap minggu, tiap bulan gitu kan. Bandung lagi. Banget, kayak nggak bisa diem ya Bandung ya, makanannya tuh selalu ada aja yang baru gitu kan. Betul. Makanya selalu ada kebutuhan untuk influencers Bandung begitu. Awalnya memang di Bandung, tapi kemudian kita membuka ini lebih inklusif ya, jadi sampai ke area Jabodetabek juga kita punya membernya di situ. Kita buka dari angkatan pertama itu adalah Agustus 2024 termasuk. Iya. Saya salah satunya lah Fooders. Sobis. Saya salah satu Fooders nih Sobis. Terus Teh? Jadi dari situ kita mengundang para aspire content creator, baik yang dia itu sudah aktif membuat konten secara profesional ya, maksudnya dia sudah dibayar, atau ini baru hobi aja, hobi review makanan. Kemudian kita kurasi, mereka register, kita sampai pakai tahap interview loh, untuk memastikan memang motivasi mereka tuh di situ, karena kita mau beasiswa kita yang menerima manfaatnya itu benar-benar orang yang punya passion di situ, begitu. Keren banget. Oke, tertarik nih sama yang tadi katanya ada milih sama kurasi influencer makanan itu sendiri gitu ya. Nah itu tahapan atau gimana sih caranya TVB dan tim untuk memilih mana ya influencer yang bisa punya capability yang sama dan bisa sevisi dan misi kayak gitu-gitu, gimana tuh Teh? Nah uniknya kalau food influencers itu kan biasanya kita ngelihat dari followers ya. Tapi kalau untuk Fooders kita tuh ngelihat dari passionnya dia gitu. Asik. Saya suka nih yang kayak gini. Walaupun dia followersnya tuh masih 600, masih 2000, tapi kalau kita ngelihat kontennya itu ternyata dia memang aktif konten dan dia memang kelihatan ada interest di food gitu ya. Kita kemudian majuin dia untuk proses seleksi di interview begitu. Jadi di angkatan 2024 itu tuh kita ada sekitar 82 yang daftar. Kita kemudian seleksi dan akhirnya ada 32 member Fooders yang angkatan 2024 pertama gitu.
program beasiswanya sendiri berlangsung selama 3 bulan, seru banget. Di situ tuh setiap bulan ada challenge, terus ada leaderboard, dapat poin kalau kamu aktif ikutan ini segala macam, kalau kamu aktif belajar, ikutan konten gitu kan. Jadi di situ tuh kita bukan kayak komunitas influencers yang banyak-banyak project ya, tapi beneran kita memberi apresiasi untuk setiap usaha mereka mau berkembang begitu, dan kita melibatkan brand-brand makanan. Jadi brand makanan itu kemudian kita support nih sama purpose-nya si komunitas ini, kita support makanannya ya buat di review gitu kan. Jadi menurut aku sih win-win, teman-teman komunitas member ini punya bahan buat bikin review, tapi di sisi lain juga kan brand juga dapat exposure-nya. Betul. Nah, untuk angkatan 2025 lumayan tuh jadi naik lagi, yang register ada lebih dari 130. Kemudian kita kurasi lagi menjadi 35 gitu. Jadi kita komunitasnya rada santai karena kita pengen lebih ke kualitas sih, memastikan bahwa setiap member ini tuh bener-bener kelihatan berkembangnya tuh seperti apa. Iya, karena tadi tujuan beasiswanya gitu ya, biar setiap influencernya tuh bisa berkembang gitu ya. Keren banget. Nah, tapi kalau misalnya boleh tanya juga nih Teh, gimana sih caranya Fooders ini tuh bisa ngebantu setiap membernya, apalagi influencer yang udah terpilih ini untuk bisa berkembang, terutama di sisi personal branding dan kualitas kontennya? Karena tadi kan ada mungkin teman-teman yang baru pemula, tapi dia punya passion, tapi dia pengen ngembanginnya gimana. Nah, peran dari si Foodersnya itu untuk bisa mendukung si KOL ini tuh gimana tuh Teh? Kalau boleh tahu. Jadi memang kita udah bikin program beasiswa selama 3 bulan, mulai dari kita bantuin mereka bikin storytelling seperti apa, bikin konten pilar seperti apa, plus yang unik adalah kita tuh selalu ada kesempatan mentoring one on one untuk setiap member. Karena menurut kita tuh semua content creator itu punya jalan yang unik, punya karakter yang unik gitu kan. Jadi nggak bisa tuh kita kasih satu strategi yang cocok buat semuanya begitu. Jadi mungkin ada yang dia tuh udah levelnya tuh followersnya udah 20.000. Nah, strateginya pasti akan beda sama followers yang dia masih di 2000-an atau masih mencari karakter persona dari akunnya dia gitu. Nah, yang kita suka ini tuh pendekatannya adalah komunitas gitu ya, komunitas yang memang benar-benar kita tuh saling saling jaga, saling peduli, bahkan kita menantang termasuk alumninya juga untuk sharing skill gitu. Jadi bedanya antara kumpulan dan komunitas adalah ketika komunitas itu saling terkoneksi, member sama member itu saling terkoneksi dan saling membantu, bukan cuma dari pengurus komunitasnya aja nih yang ngasihin ini materinya ya, belajar atau apa ya, tapi ada juga transfer knowledge dari masing-masing membernya. Nah itu sih sebenarnya yang kita mau pastikan dari sisi kuantitas, gimana mereka namanya jadi content creator itu kan kayak capek kayak kejar setoran gitu ya, tapi dengan dukungan komunitas dipacu terus semangatnya. Sedangkan kalau dari sisi program beasiswanya itu kita pastikan bahwa mereka itu level up kualitas konten dari mulai storytelling, ngeditnya sampai voice overnya begitu. Itu dikasih tahu semua ya ilmunya. Dikasih tahu semua ya, pengennya tuh lebih banyak lagi, tapi sayang program itu cuma 3 bulan gitu. Selebihnya mereka nggak kita diemin aja. Para member ini kemudian setiap mungkin per 2 bulan sekali ya selalu ada seminar supaya meningkatkan kapasitasnya mereka juga dan semangatnya. Iya betul. Jadi kayak after service-nya tuh masih ada ya? Harus ada sih, itu sih komunitas soalnya. Iya sih. Bener banget. Nah, kadang kalau misalnya kita ngomongin konten tuh nggak jauh dari pasti kebutuhan toolsnya gitu ya, terus jaringannya juga. Dan salah satunya juga paling penting tuh salah satunya mungkin jaringan internetnya juga ya Teh ya. Nah dari jaringan internetnya sendiri ini kalau misalnya para pelaku usaha ataupun juga KOL-nya sendiri, itu kita ada satu produk nih terbaik dari Indibiz, salah satunya itu adalah high speed internet. Dimana di sini kalau misalnya Sobis nih misalnya butuh tempat usaha terus pengen pasang internet biar KOL-nya bisa ngonten gitu ya, itu bisa pakai high speed internet dari Indibiz kayak gitu. Ataupun juga KOL misalnya nih lagi pengen ngedit gitu ya, atau pengen upload high resolution gitu ya, itu bisa banget mampir ke Wiko Lembong. Kenapa? Karena di situ ada wifi ID corner, di mana Sobis semuanya juga bisa membeli voucher dengan mulai dari 5.000-an aja untuk 12 jam internet up to 100 Mbps. Luar biasa, itu enabler banget ya buat para content creator, data yang reliable tapi murah juga
juga gitu Iya. kan. Apalagi kalau sekarang ngomongin tentang industri makanan, tempat makanan minuman itu kayak wajib harus ada wifi yang bagus nggak sih gitu Iya, kan. betul banget, betul banget, betul banget. Nah itu kalau misalnya nanti barangkali nanti ada pelaku usaha yang juga sambil lihat nih ya, ini Fooders juga salah satu bank data ya disebutnya ya, bank influencer yang cukup besar dan sangat bisa banget nih untuk ngebantu usahanya teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya butuh konsultasi lebih dalam lagi apa aja sih fasilitas yang perlu di-upgrade, itu bisa langsung aja DM ke kami. Nah balik lagi nih Teh, kalau misalnya kita tadi ngomonginnya community ya, dan setiap ya let's say lah di setiap kehidupan ini kan selalu ada tantangannya ya. Betul. Termasuk salah satunya adalah mengelola komunitasnya ini sendiri. Kalau boleh tahu nih Teh, tantangan terbesar ketika Teteh mengelola komunitas ini tuh apa sih Teh? Komunitas itu yang paling penting adalah investasi waktu kita sebagai pengurus, sebagai founders. Yes. Padahal sebenarnya kita kan juga punya aktivitas yang lainnya gitu kan. Yes. Walaupun mungkin secara namanya komunitas kebetulan aku punya sertifikasi community management ya. Jadi memang kita udah programming si komunitas ini tuh yang penting adalah bisa mensejahterakan, memberdayakan para ini membernya dulu gitu. Kalau pengurusnya sih ya mungkin ini masih dalam tahap seed ya. Jadi kayak kita baru bisa ada benefitnya secara komunitas itu di 2 tahun misalnya kayak gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah tantangannya adalah sebenarnya investasi waktu di tengah kesibukan kita, gimana sih kita tetap tune in, terus menyapa, terus bikin program gitu. Karena kan semua pasti sibuk ya, tapi once kita nggak ada hadir di situ, itu tuh ya member juga akan kerasa energinya kok berbeda, berkurang begitu. Jadi itu sebenarnya yang harus aku dan juga teman-teman pengurus Fooders ini secara konsisten akan terus hadir untuk teman-teman yang ada di anggota Foodersnya. Itu dia. Oke, benar-benar tantangan terbesarnya itu sebenarnya waktu ya, Waktu, investasi waktu Betul, dan perhatiannya gitu kan. Keren banget. Bagus banget. Oh ya, buat Tepep tadi itu kan kita sempat ngobrolin kalau misal di community ini pasti setiap membernya juga punya karakteristik, preferensi yang beda-beda ya. Ada yang oke nih senangnya storytelling, ada yang senangnya door gitu ya, dan lain-lainnya. Gimana sih caranya Fooders ini untuk ngehadapin perbedaan gaya dan preferensi dari tiap influencernya di community itu gimana tuh Teh? Oke, kita ngajak teman-teman supaya embrace their unique persona. Jadi ada yang bagus suka ngomongnya itu pakai bahasa Sunda dan cepet, tahu kan? Kayak gitu kan. Oh itu udah unik banget sendiri. Ada lagi yang kemarin angkatan pertama yang menang itu dia lebih ke syahdu gitu kan, sedikit lebih mindful, ceritanya beda. Jadi masing-masing orang, makanya kenapa perlu ada mentoring one on one, karena di situ kita bisa menggali lebih dalam sebenarnya karakter dia tuh yang mana. Kalau sekarang ngetrennya itu adalah yang seneng yang dar-der-dor gitu ya, yang energinya meluap-meluap, tapi ternyata dia mau ngikutin pun sebenarnya karakternya kan nggak sama gitu. Jadi kalau buat pelaku makanan memang bagusnya mencari influencers itu tuh yang bermacam-macam stylenya ya. Kita coba kan nanti suka kita cek ya winning kontennya ini bagusnya tipenya yang kayak gimana gitu. Jadi semakin bervariasi kerja sama influencernya semakin bagus. Nah kalau buat para influencersnya tetap aja coba style yang memang kamu banget, jangan bikin fake, karena kalau fake jadi capek banget kan nerusinnya. Bener banget. Jadi sebenarnya ya udah find your persona aja. Benar. Keren. Terus nih Teh, kalau misalnya ketika Teteh udah membangun Fooders ini udah hampir 2 tahun? 1 tahun ya. Udah 1 tahun ya. Agustus kemarin tuh setahun. Iya, 2024 kan ya. Iya. Nah, ada harapannya apa nih untuk perkembangan community influencer makanan terutama Fooders ini untuk ke depan itu harapannya gimana tuh Teh Pep? Harapannya sih ingin menjadi inspirasi buat para pelaku industri di makanan bahwa gimana kalau ada loh aktivitas mengelola KOL atau partnership dengan KOL yang nggak cuman mendukung bisnis nya dia aja melalui exposure terus kemudian traffic ke tempat makanannya, tapi juga aktivitas ini sekaligus memberdayakan para aspire content creator ini yang memang mereka itu lagi butuh dukungan buat terus tumbuh secara profesional gitu. Jadi harapannya itu sih bahwa ada alternatif skema lain loh yang tidak sekedar transaksional begitu. Betul. Oke. Harapannya itu ya. Harapannya. Dan tentunya juga buat KOL yang sudah tergabung juga mereka bisa lebih mengembangkan diri lagi gitu ya. Udah belajar banyak dari komunitas Fooders, terus nanti juga bisa merambah lagi ke yang lain. Gitu ya Teh ya. Oke. Terakhir nih Teh, ada pesan gak sih buat brand barangkali ataupun juga calon anggota
fooders lainnya nih yang udah pasti penasaran, duh aku juga tahu gini mah aku udah gabung dari dulu gitu ya. Ini BTW Instagramnya apa nih Teh? Biar teman-teman follow. Fooders.id. Oke, ini teman-teman kalau mau follow boleh di fooders.id. Nah, Fooders.id. betul. Ada pesan gak nih buat teman-teman yang pengen gabung barangkali? Gimana sih caranya? Ataupun ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman brand? Kalau ini Fooders ada nih. Oh, thank you lo. Oke, pesannya mungkin dua ya. Dari yang pertama itu buat brand itu bahwa yaitu tadi kita tuh ada skema loh, kita bisa integrasi misi bisnis dan juga misi sosial kita dalam bentuk skema yang bukan hanya transaksional tapi seperti ini gitu. Akhirnya kan dampaknya lebih meaningful ya buat kelekatan terhadap brand gitu. Nah, untuk calon anggota komunitas, insya Allah Fooders akan di akhir tahun ini akan mulai buka lagi buat angkatan 2026. Jadi siap-siap aja. Biasanya yang kita suka lihat adalah di dalam feed-nya Instagram dia ada berapa banyak sih yang ngomongin tentang konten, dan kita akan lihat seberapa aktif dia juga. Kalau followers biasanya kita nggak terlalu masalahin ya, dia mau masih ratusan, ribuan atau puluh ribuan gitu, tapi yang kita lihat lebih ke passionnya dia sih sama food begitu, dan yang pasti mau memberdayakan, punya kepedulian terhadap anggota member yang lainnya gitu. Okay. Thank you ya Lu. Thank you banget loh Teh Feb. Terima kasih luar biasa banget insight menarik hari ini dari Teh Febi. Sekali lagi terima kasih banget udah hadir di studio podcastnya IndiBiz, dan kita udah ngobrol banyak banget, sharing-sharing cerita-cerita yang menginspirasi, dan tentunya Sobis juga bisa mendapatkan insight-insight menarik lainnya di podcast IndiBiz Bandung selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Sobis.